iNews.id. Ini baru berita. Dari demo sebelumnya. iNews.id. Ini baru berita. Kita juga sudah bersama dengan redaktur pelaksana di iNews.id, Anton Suwartono. Om Anton, selamat pagi. Selamat pagi Om. Sehat Om? Wah, luar biasa. Ini kalau ketemu Om Anton biasanya kita ngomongin sesuatu yang ada di luar negeri ya, betul, mancanegara. Betul ya. Iya. International. Iya. Harga beras di Cilacap berapa Om? Waduh, di Bekasi aja saya nggak tahu. Iya, nggak ada ya. Oh, nggak mantau ya. Kalau di Saint Petersburg, sedap. Harga salak. Gandum sana, makanya gandum ya. Makanya gandum ya. Om, ini katanya ada turnamen, ada kompetisi robot ya, dan ini adalah tim robot bot Bengawan dari UNS yang siap berlaga di pentas internasional. Itu apa sih Om? Ya, sebelumnya Om Fadli, Om Andri, perlu saya sampaikan juga bahwa iNews.id ini akan menjadi media partnernya tim Bengawan UV UNS ya. Ini komitmen kita untuk mendukung anak-anak muda. Apalagi ini mereka ingin mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Nah, kompetisi yang akan diikuti ini adalah International Robobot Competition IRC 2025. Nanti mereka habis ini langsung ke Jakarta, langsung berangkat nih. Hari Jumat ya, hari Sabtu mereka langsung berangkat. Mereka menyempatkan untuk muncul dulu di studio kita. Nanti kita bisa gali lebih dalam Om Fadli, Om Andri. Iya. Om, ini mau nanya deh Om, ini Robobot ini apa sih sebenarnya? Saya baca artikelnya berkali-kali, saya bingung tuh. Ya ini sederhana aja. Sederhanakan Om. Iya, berarti ini bukan payakumbuh ya, atau pagi sore ya. Ini sederhana kan? Oh iya, benar aja. Jadi ini semacam kompetisi robot kapal kapal laut. Kan ini UV sebenarnya. Ini sebenarnya semacam unit kegiatan mahasiswa. UV itu apa? UV itu kena matahari ya. Ultraviolet. Itu semacam kendaraan drone lah ya, kendaraan udara, bisa di laut juga bisa. Drone lah, sederhana. Utilities vehicle. Oke. Gitu. Jadi ini yang diikuti di Florida ini adalah kapal ya di laut ya. Nanti mungkin tim dari Bengawan akan menjelaskan. Sudah bergabung bersama kita juga sepertinya. Oh, sudah ada ya? Sudah ada ya. Dari Solo ya, dari Solo. Udah ada. Tapi ini kapal ini memang kemampuannya dia apa? Karena kok bisa dibilang robotik Om? Iya. Jadi berbeda dengan drone yang mungkin masih di remote dari jauh. Kalau ini benar-benar bergerak sendiri ya. Harus kalau nggak salah melakukan 6 misi ya. Ada rintangan-rintangan yang harus dilewati, kemudian mengantar barang juga dari awal sampai tujuannya gitu. Oh, berarti dia menggunakan koordinat tertentu. Sensor ya mungkin yang paling penting ya. Jadi untuk sampai ke tujuannya itu dia akan menemukan jalurnya lah. Betul. Dan bagaimana kapal itu tidak menabrak dengan halang rintang yang ada gitu ya. Iya. Nah, nampaknya kita sudah tersambung ya dengan tim Bengawan UV Universitas Negeri 11 Maret untuk mengetahui lebih banyak soal robobot ini yang juga akan berlaga ya di Amerika. Waduh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kawan-kawan semua di UNS. Morning guys. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh.
Dan ini kelihatan ya, terpampang, bisa disaksikan juga oleh kita di studio dan juga masyarakat Indonesia yang menyaksikan kapalnya ya, boatnya. Ini boat yang akan dikompetisikan ini ya? Untuk kapal yang di depan ini bukan Pak, tapi ini kapal yang pernah kita lombakan di lomba nasional kemarin, yaitu kontes kapal Indonesia. Jadi Robert yang mau dibawa ke Florida itu sudah di packing gitu ya. Sudah di packing. Sudah dipecah-pecah gitu ya untuk dikirim ke sana ke Florida. Oke, boleh kenalan dulu dong dengan tim ya, tim pengaman UV Universitas Negeri 11 Maret. Boleh cerita ini tim apa nih sebetulnya? Oke, mungkin aku mau menjelaskan Bengawan UV itu secara general. Jadi Bengawan UV itu merupakan organisasi atau tim riset yang berfokus pada kendaraan tanpa awak atau yang biasa kita sebut UV atau unmanned vehicle. Dan secara garis besar itu Bengawan UV ini terbagi menjadi dua, yaitu unmanned surface vehicle yang berfokus pada kapal dan juga unmanned aerial vehicle yang berfokus pada pesawat dan juga drone. Nah, Bengawan UV ini tuh terbentuk waktu itu di akhir tahun 2016, yaitu pada bulan Desember. Waktu itu tuh, ini cerita sedikit aja ya Pak ya. Waktu itu ada sekumpulan mas-mas prodi teknik mesin yang mereka ini punya tekad buat mendirikan Bengawan UV karena mereka merasa Bengawan UV ini perlu ada untuk mengembangkan teknologi kendaraan tanpa awak seperti itu. Nah, akhirnya dari situlah terbentuk organisasi bernama Bengawan UV di Universitas 11 Maret itu, Pak. Kemudian Bengawan UV ini tuh sudah mendapatkan penghargaan atau memenangkan lebih dari 80 penghargaan yang terdiri dari berbagai kompetisi-kompetisi baik nasional maupun internasional. Seperti itu. Oke, berarti ini yang sedang kita saksikan bersama ini semuanya periset robot nih ya. Iya. Berarti dari sastra Jepang ya? Oh bukan. Iya. Nah, ini rata-rata kuliahnya ambil apa nih? Sebutin namanya sekalian barangkali ya. Boleh, kita ini dari fakultas yang berbeda. Nama dan fakultas. Iya, dari fakultas yang berbeda. Fakultas teknik rata-rata ya. Oke, kebetulan kamu juga beda-beda fakultas ini Pak. Kalau saya sendiri, perkenalkan nama saya Meiza. Saya dari Prodi S1 Ilmu Hukum. Dari hukum? Kemudian bener ya hukum Pak, ya? yang teman saya hukum, ilmu hukum, betul. Kemudian saya sendiri dengan Hanif, saya dari program studi teknik mesin. Oke, Mas Hanif teknik mesin ya. Mantap. Berikutnya. Kemudian ada saya dari teknik elektro dengan nama Putih. Oke. Elektro. Dan saya juga kebetulan sama dari teknik elektro juga, nama saya Raihan. Dari elektro. Loh, Nah, Raihan ini kayak ketua timnya nanti yang akan berangkat ke Florida ya, kalau nggak salah ya. itu kirain Firza loh. Bukan ya? Bukan. Iya. Dari fakultas apa, Mas? Saya Petra Rivaldo dari Prodi Teknik Elektro. Fakultasnya Fakultas Teknik. Halo, aku Paris dari program studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Wah, luar biasa. Ini yang mesin sama elektro udah jelas ya. Udah jelas. Tugasnya ya. Yang lain-lainnya yang hukum sama sejarah ini. Kayaknya semester depan ganti fakultas nih. Ini sudah full tim atau masih ada lagi anggota yang lain? Untuk anggota dari kami sendiri tuh, untuk yang tim robot sendiri, kita ada total 19 orang, Pak. Mungkin belum semuanya bisa hadir di sini. Oh, ada 19 orang. Dan itu dari berbagai fakultas. Betul, dari berbagai fakultas. Keren ya. Dan juga untuk pembagian kerjanya di sini sendiri tuh nggak hanya di teknis saja, Pak. Jadi kita juga melakukan riset di bagian non teknisnya, Pak. Jadi riset dilakukan secara historis ya. Betul. Dan dengan undang-undang yang berlaku. Aduh, betul, Pak. Iya. Sulit nggak sih ngeriset bikin robot bot atau dari riset-riset yang teman-teman lakukan?
Mungkin untuk bagian teknisnya, untuk risetnya itu bisa dibilang sulit Pak, karena kita mulainya aja itu dari bulan September sampai kemarin hasil terakhir testingnya itu Februari. Dan mungkin kesulitan utamanya kita harus mencari tahu kekurangan riset kita sebelumnya, terus harus kita kembangin di tahun berikutnya gitu Pak. Mungkin kesulitannya di situ untuk di bagian teknisnya. Oke. Artinya dari proses ini sampai akhirnya terciptalah robot bot yang di create oleh teman-teman para periset ini sampai akhirnya mengikuti event di Amerika. Nah, boleh cerita tuh apa itu event International Robobot Competition atau IRC, kontes yang diikuti tim pengawan UV UNS di Florida. Challenge-nya apa aja ya di kompetisi itu ya? Yang kita masih bingung nih sebenarnya nih, awam mungkin ya. Untuk tugas dari kapal yang kita buat ini, itu nanti ada menyelesaikan 6 misi di International Robot Competition. Itu misi pertamanya ada navigation channel. Jadi kapalnya harus melewati 2 pasang tiang. Kemudian ada mapping follow the path. Follow the path itu kita kayak mengikuti jalur yang sudah disediakan dari pihak penyelenggaranya. Kemudian ada docking. Docking ini seperti kasarannya seperti parkir gitu Pak. Jadi kapalnya nanti masuk ke area kosong. Kemudian untuk berikutnya ada speed challenge, ini seperti menyelesaikan misi dalam waktu tertentu. Jadi semakin cepat menyelesaikannya semakin banyak poin yang didapatkan. Kemudian ada objek dan water delivery. Ini kita harus mengirimkan air ke kapal berwarna oranye atau mengirimkan bola ke kapal berwarna hitam. Kemudian return to home atau kita kembali lagi ke awal dari kapal kita melakukan misi gitu Pak. Oh, itu misinya. Itu misinya. Betul. Dan semua dilakukan secara otonomi ya. Jadi tidak pakai remote. Tidak pakai remote, semuanya menggunakan sensor ya bergeraknya ya. Betul Pak. Untuk geraknya sendiri itu kita menggunakan sensor. Utamanya kalau dari kapal kita itu ada kamera dan juga lidar Pak. Lidar ya. Nah, untuk lawan terberat kira-kira siapa di kompetisi ini? Mungkin udah bisa ngebaca gitu dari peserta-pesertanya yang ini kabarnya yang ikut kampus-kampus top dunia ya. Betul Pak. Itu kalau untuk partisipan yang kita udah tahu itu ada total 30 universitas di seluruh dunia. Dan lawan terberat yang sudah kita coba analisis itu pertama ada University of Michigan, karena di tahun sebelumnya dia mendapat juara juga Pak di Autonomous Challenge. Dan yang kedua itu ada MIT, Massachusetts Institute of Technology. Iya. Berat semua itu kalau udah begitu. Iya. Nah, gimana peluang UNS menang? Menang ya. Untuk dari kami sendiri, karena kami sudah melakukan riset ini mulai dari September dan sudah melakukan testing di Januari kemarin, itu kita sudah melakukan simulasi dulu untuk melaksanakan lomba Autonomous Challenge itu. Jadi berdasarkan hasil yang sudah kami coba di danau UNS, itu kami mampu bersaing bersama kampus-kampus lainnya Pak. Nanti pertandingannya itu akan di laut lepas atau di sungai atau di danau kalau di sananya? Oh ya, kalau untuk di Florida lombanya sendiri itu nanti di seperti danau gitu Pak, di Nathan Benjamin Park, Sarasota, Florida. Di Sarasota tuh di danau ya berarti ya nanti ya. Betul. Nah, sebelum masuk ke ajang yang benerannya pasti kan udah trial dulu segala macam. Nah, itu gimana selama trial, selama uji coba dan sudah dites di mana aja hasil risetnya, inovasinya, kapalnya ini? Testing sendiri kita udah buat seperti jadwal latihan gitu Pak tiap hari, dan uji cobanya itu kita lakukan di Danau UNS. Jadi kita bikin lintasan yang mirip atau bahkan sama persis dengan yang ada di sana, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Dengan hasilnya itu kita udah berhasil menyelesaikan semua misinya Pak. Berarti udah siap tempur ya?
siap tempur ya. Robobot yang dimiliki oleh Bengawan UV UNS ini. Ada videonya nggak mungkin kalau ada. Nah, boleh diputerin ya. Ini waktu ngetes nih, uji coba atau trial? Bisa dijelaskan nggak? Ini di gambar kelihatan ya. Ini ketika uji coba ya? Iya betul Pak. Ini ketika kita uji coba di Danau UNS Pak. Oke. Dan ini nanti bentuk kapalnya sama dengan yang di depan tadi ya? Dibuat atau beda lagi mungkin? Untuk bentuk kapal yang kami tampilkan di sini tuh beda Pak. Tapi untuk yang digambar itu yang akan kita lombakan di Amerika nanti. Oke. Iya. Keren. Ini kita penasaran nih ya. Ini biaya untuk membuat robot ini berapa ya? Tim Bengawan ya. Untuk biayanya sendiri itu kita dengan jumlah komponen-komponen cadangan juga untuk dibawa ke sana itu kurang lebih kita menghabiskan sekitar 20 hingga 30 jutaan Pak untuk kapal tersebut. 20 sampai 30 juta sensor yang kita gunakan. Itu anggaran dari kampus atau gimana? Untuk anggaran sendiri itu ada yang dari kampus dan juga kita sudah mendapatkan sponsor gitu Pak. Oh, dapat sponsor. Oke. Iya. Ini luar biasa nih. Luar biasa ya. Nah, ini untuk kapal yang sedang kita lihat ya di gambar, berapa lama nge-build sampai jadi? Untuk membuatnya sendiri itu kita ada 3 tahapan utama, yaitu ada perencanaan, desain dan perakitan. Untuk prosesnya sendiri itu kita mulai sejak perencanaannya sendiri di September dan perakitannya itu di bulan November akhir. Mungkin untuk prosesnya kurang lebih sekitar 3 bulan sampai kapal kita udah siap untuk ditesting. Iya. Oke. Bahan, part, komponen segala macam dapatnya dari mana? Kalau untuk komponen sendiri itu kita sudah ada toko-tokonya yang ada di online shop gitu Pak. Dan untuk sistem penggeraknya sendiri kebetulan kita mendapatkan hadiah dari International Robot Competition di tahun 2023 Pak. Oke, artinya dari dalam negeri ya komponen-komponen semuanya? Mix sih Pak, ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Oh gitu. Iya. Oke, ini keren banget sih. Nah, ngomong-ngomong, selama ini mungkin udah pernah juga ya ikut kejuaraan lainnya, atau mungkin prestasi apa aja yang selama ini udah pernah diraih oleh tim Bengawan UV UNS di IRC? Kabarnya mereka sejak ikut tahun 2021 belum pernah pulang dengan tangan kosong. Oh gitu ya. Jadi sejak ikut pertama kali 2021 selalu ada gelar ya, walaupun enggak. Luar biasa. Coba bisa dijelaskan barangkali. Coba. Mungkin di 2021 sendiri itu kita pertama kali mengikuti secara online tapi Pak, karena untuk lomba ini kita bisa mendapat kesempatan untuk online sebanyak 1 kali. Dan di 2021 itu kita mendapatkan juara 2 skill video yang full design dan juara 2 skill video sensor optimization. Dan di 2022 overall design documentation dan Blue Robotic Awards yang itu kita mendapatkan sistem penggerak atau azimut atau propulsion. Iya. Di 2023 kemarin kita pertama kali untuk lomba di sana itu kita mendapatkan Blue Award lagi. Reference Award. Dan kemarin 2024 kita mendapatkan peringkat 6 di Autonomy Challenge di seluruh dunia dan peringkat ketiga di Overall Design Documentation. Wow. Luar biasa. Luar biasa ya. Keren. Salut ya buat teman-teman. Iya. Nah, kalau dukungan dari kampus atau dari manapun gimana sejauh ini? Kalau dukungan dari kampus sendiri, kita sangat didukung oleh kampus untuk mengikuti lomba ini, Pak. Dukungan secara moral material ya?
Tentunya Pak. Dari pihak lain mungkin ada dukungan juga? Ada sponsor? Dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Mungkin untuk dari sponsor-sponsor kita juga ada beberapa yang bisa mendukung kita untuk berangkat ke sana. Salah satunya Aynis.id tentunya ya. Oh itu ada tuh di kapalnya tuh. Aynis.id. Dan ini kalau nggak salah tahun ini mereka akan mengikuti 3 kompetisi internasional. Jadi setelah Maret pulang, tim yang lain akan berangkat ke Singapura juga. Di sana ada tim, salah satunya Nanyang Technology Institute ya kalau nggak salah, atau Nanyang University. Kemudian nanti bulan apa saya lupa, mereka akan berangkat lagi ke Jerman untuk mengikuti kompetisi juga. Gitu. Keren ya. Tapi memang event robotik itu rutin ya, ada di beberapa negara tuh rutin digelar ya, teman-teman ya. Iya Pak, betul. Oke. Dan aktif ya ikut ya. Dan aktif ikut ya, selalu berpartisipasi. Ya kami selalu berpartisipasi untuk lomba. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya Om ya. Ini kedepannya nanti apakah hanya di boat aja atau mungkin nanti bisa main ke drone gitu, atau tadi apa satu lagi? Dia selain boat, drone, pesawat. Iya. Pesawat ya. Nanti yang di Singapura pesawat. Yang di Singapura pesawat. Betul. Mungkin kalau untuk dari tim Robobot sendiri kita hanya fokus di kapal, tapi dari bangunan itu kita dua di kapal dan di udara. Iya. Oke. Ini kalau ini pertanyaan terakhir banget nih ya. Kuliah gimana kuliah? Teman-teman ini sibuk riset, tapi kuliah aman. Alhamdulillah sejauh ini aman. Aman, kuliah aman. Dapat ini nggak sih semacam privilege atau penghargaan dari kampus, dispensasi dan lain sebagainya? Mungkin kalau untuk privilege itu hanya saat lombanya aja sih Pak, untuk kita dapat dispensasi. Kalau untuk riset kita juga harus sebagai mahasiswa kita juga harus pintar membagi waktu lah untuk riset dan belajar. Oke, baik. Oke, kalau begitu sukses terus ya. Sukses terus untuk teman-teman Bengawan UV UNS, terutama untuk ajang-ajang yang sedang diikuti. Mudah-mudahan pulang membawa gelar dan kebanggaan, memborong untuk Indonesia. Sukses, maju terus, kita dukung semuanya. Semua pihak ini wajib dukung nih. Ini anak bangsa yang luar biasa, yang berinovasi, punya kerja nyata dan membanggakan. Ini semua pihak harus terjun, harus dukung di sini. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, kampus apalagi, semuanya harus dukung, dan masyarakat umum juga harus dukung. Oke, sukses, thank you ya teman-teman. Terima kasih untuk tim Bengawan UV. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang. Jadi ternyata memang kita nggak pernah kehabisan talenta-talenta yang cerdas, yang visioner, muda yang dan canggih, berbakat, yang modern. Ya itu dia masalah. Ini yang makanya kita coba sekarang ya ID, kita bawa mereka ke sini biar orang tahu. Kalau ada anak-anak muda berbakat, punya talenta, punya kemampuan, dan tidak kalah. Bahkan pernah peringkat 6 di dunia. Gitu. Dan waktu mendapatkan peringkat 6 itu MIT di bawah. Gitu. MIT di bawah. Dia MIT di bawahnya. Di bawah UNS. Betul. Luar biasa. Keren loh. Ini juara. membanggakan banget. Betul. Benar. Karena dulu saya minim support, Pak. Dulu serius siapa? Benar. Kapal yang pakai sabun colek. Yang ketok gitu ya. Minyak. Itu minyak. Pakai kapas. Kapas beda nih, beda. Yang dukung mamang-mamang depan SD. Itu yang memasarkan tuh, yang mempromosikan. Itu yang jalannya pakai karet sendal bukan di belakang. Diputer ya karet itu. Benar. Kacau. Oke. Om Anton mungkin ada info lain yang pengen disampaikan juga? Ya, ikuti perkembangan. Kita mengawal terus perjalanan mereka di Florida nanti dari 3 sampai 9 Maret. Simak terus berita-beritanya di News ID. Oke. Di Florida ya? Di Florida. Itu katanya kapalnya nyebrang sampai segitiga Bermuda tuh. Nah, ya karena dekat Miami. Hilang terus ya. Dekat Miami. Berarti East Coast ya? East Coast. Segitiga Bermuda di mana? Miami di mana? Pokoknya begitulah. Ya enggak apa-apa lah. Kita sambung-sambungin aja. Iya, Oke, Om Anton, thank you ya. Sama-sama. Thank you ya, Om Fadli, Om Andri. Sampai di sini kebersamaan kita di Morning News edisi hari ini. Kita jumpa lagi besok di jam yang sama. Besok libur ya? Besok libur. Nanti ketemu lagi hari Jumat ya. Saya Fadli Sungkara. Saya Andri Susanto. Undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa.